Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk terus belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kembali materi bimbingan konseling kelas 8 semester 2. Di materi kali ini, materi yang ke-29, kita akan mengenal prokrastinasi dan cara mengatasinya. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Baik, untuk yang pertama kita akan mengenal istilah prokrastinasi. Prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, yaitu pro yang berarti maju. Berarti juga ke depan, lebih menyukai, dan krastinus yang berarti besok. Jadi dari asal katanya prokrastinasi adalah lebih suka melakukan tugasnya besok. Orang yang melakukan prokrastinasi disebut sebagai prokrastinator. Prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun mengetahui bahwa penundaannya dapat menghasilkan dampak buruk. Dari beberapa pengertian, prokrastinasi dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama, prokrastinasi adalah setiap perbuatan untuk menunda mengerjakan tugas tanpa mempermasalahkan tujuan dan alasan penundaannya. Kemudian yang kedua, prokrastinasi sebagai suatu pola perilaku atau kebiasaan yang mengarah pada trait dan penundaan yang dilakukan sudah merupakan respon yang menetap seseorang dalam menghadapi tugas dan kebiasaannya disertai dengan keyakinan yang irasional. Kemudian yang ketiga, prokrastinasi sebagai suatu trait kepribadian, tidak hanya perilaku menunda tetapi melibatkan struktur mental yang saling terkait. Prokrastinasi dapat termanifestasikan dalam indikator tertentu dan diamati melalui ciri-ciri tertentu berupa yang pertama penundaan untuk memulai menyelesaikan tugas yang dihadapi, kemudian yang kedua keterlambatan dalam menyelesaikan tugas karena melakukan hal-hal lain yang tidak dibutuhkan, kemudian yang ketiga kesenjangan waktu antara rencana yang ditetapkan dan kinerja aktual. Selanjutnya yang terakhir melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada tugas yang harus dikerjakan. Lalu apa penyebab prokrastinasi itu? Prokrastinasi bukan terjadi karena kita malas, tetapi lebih kepada pola pikir. Karena itu sumbernya bermacam-macam. Untuk tiap sumber ada cara yang bisa kita gunakan untuk menangkal kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Apa saja penyebabnya? Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, meremehkan pekerjaan yang akan dilakukan. Seringkali kita meremehkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan cenderung menunda pekerjaan tersebut karena merasa bahwa pekerjaan yang akan dilakukan bisa diselesaikan dengan cepat. Padahal, pekerjaan yang harus dilakukan ternyata cukup sulit dan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Untuk mengatasi penundaan pekerjaan, kita bisa memulai pekerjaan lebih awal. Ketika pekerjaan selesai, berikan hadiah untuk diri kita sendiri karena telah berhasil menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Selanjutnya yang kedua, menunggu hingga kondisi yang tepat. Selain meremehkan pekerjaan yang perlu dilakukan, prokrastinasi selalu dibenarkan karena kita merasa bahwa kita sekarang belum saatnya yang ideal untuk melakukan pekerjaan yang perlu dilakukan. Sebenarnya tidak ada kondisi ideal yang sesuai untuk melakukan pekerjaan kita. Karenanya, menunda pekerjaan karena kita merasa sedang tidak termotivasi atau tidak dalam kondisi yang tepat hanya merupakan alasan untuk melakukan prokrastinasi saja. Kemudian yang ketiga, tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri dapat berpengaruh pada prokrastinasi. Kita tidak percaya diri karena merasa kurang mampu menyelesaikan tugas, sehingga akhirnya menunda pekerjaan karena khawatir tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan. Kita tidak perlu rendah diri. Bila kita merasa kesulitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan, mintalah bantuan teman atau orang yang bisa memberikan kita dukungan dan saran untuk pekerjaan yang perlu dilakukan. Selanjutnya yang keempat, merasa pekerjaan sulit dilakukan.
Prokrastinasi dapat terjadi karena kita merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan sangat sulit. Kita akhirnya menunda pekerjaan tersebut dan malah melakukan pekerjaan lain yang memiliki batas waktu yang lebih lama. Jika kita merasa pekerjaan tersebut lebih sulit dari yang lainnya dan membuat kita tidak nyaman, jadikan pekerjaan tersebut sebagai tantangan yang harus diselesaikan untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, belajar dari orang lain. Jangan salah, prokrastinasi adalah perilaku yang bisa dicontoh dari orang lain. Kita bisa saja mempelajari tindakan menunda pekerjaan dari orang lain dan merasa bahwa kebiasaan tersebut adalah suatu yang akan membuat kita terlihat keren dan disegani orang-orang. Terkadang perilaku prokrastinasi dapat diikuti dari sosok saudara ataupun orang tua yang terlihat tidak mempedulikan apapun. Namun kita harus ingat bahwa menunda pekerjaan dapat memberikan berbagai konsekuensi negatif bagi kita. Faktanya, tidak semua hal akan berujung negatif. Kita hanya perlu mengubah pola pikir kita dan yakinkan diri kita bahwa tidak semua hal akan berujung negatif. Selanjutnya, yang keenam, lebih fokus ke masa sekarang. Jika kita adalah tipe yang lebih fokus ke masa sekarang, terkadang kita mungkin lupa untuk mempertimbangkan konsekuensi atau pencapaian yang bisa didapatkan di masa yang akan datang. Kita perlu mengingat bahwa hal menyenangkan seperti prokrastinasi justru akan memberikan kita konsekuensi buruk nantinya. Selanjutnya yang terakhir, terlalu perfeksionis. Segala sesuatu yang terlebih atau berlebihan tidaklah baik. Begitupun juga dengan sikap terlalu perfeksionis. Keyakinan pada semuanya harus sempurna membuat kita memberikan standar yang terlalu tinggi untuk dicapai. Pada akhirnya kita akan melakukan prokrastinasi karena standar tinggi yang kita tetapkan sendiri. Cobalah untuk fokus menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya daripada terlalu terpusat untuk menciptakan hasil pekerjaan yang sempurna. Untuk menangani prokrastinasi, kita harus bisa mengendalikan sumber yang menyebabkan kita menunda pekerjaan. Jika sudah menemukan akar permasalahannya, gunakanlah pola pikir yang tepat untuk mengatasinya. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis dari prokrastinasi. Meskipun apabila dilihat secara definisi, prokrastinasi ini memiliki makna yang terlihat sempit, tetapi perilaku ini memiliki berbagai tipe yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini ada 2 jenis dasar dari prokrastinasi. Yang pertama, prokrastinasi aktif. Perilaku prokrastinasi aktif ketika individu merasa lebih tertantang atau greget saat mengerjakan tugas, pekerjaan, atau aktivitas tertentu berdekatan dengan tenggat waktu yang ada. Tipe perilaku prokrastinasi ini cocok untuk melabeli perilaku prokrastinasi yang biasanya lebih mudah ditemukan di sekitar kita. Sebagai contoh misalnya, siswa bernama Safiera yang cenderung mengerjakan tugas mepet dengan deadline pengumpulan tugas karena merasa lebih termotivasi dan juga tertantang saat detik-detik terakhir. Selain itu, ada sebagian dari mereka yang merasa lebih kreatif dan lebih mengalir ketika mengerjakan di akhir waktu. Selanjutnya yang kedua, prokrastinasi pasif. Berbeda dengan prokrastinasi aktif yang cenderung memiliki sisi positif, perilaku prokrastinasi pasif berkebalikan 180 derajat. Pada prokrastinasi pasif, penundaan muncul karena individu yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan maupun kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugasnya. Seperti pelajar Safiera tadi yang sedang menjalani proses revisi tugas akhir, ia menunda pekerjaannya karena kesulitan dalam menentukan bagian mana yang harus direvisi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tips atau cara mengatasi perilaku prokrastinasi. Yang pertama, memotivasi diri sendiri dengan menentukan tujuan. Selanjutnya yang kedua, menentukan sendiri target waktu penyelesaian tugas. Yang ketiga, mengusahakan untuk menyediakan waktu khusus setiap hari untuk mengerjakan tugas secara konsisten. Selanjutnya yang keempat, mematikan koneksi internet saat mengerjakan tugas. Yang kelima, yakin atas kemampuan diri sendiri dari hasil tugas yang dikerjakan.
Yang keenam, menempelkan kata-kata motivasi untuk mengerjakan tugas di tempat yang sering dilihat seperti di laptop, pintu kamar, dinding kamar, dan tempat-tempat strategis lain yang mudah dilihat mata. Selanjutnya yang ketujuh, memberikan reward bagi diri sendiri jika berhasil menyelesaikan tugas sesuai target dan memberikan punishment jika kita gagal. Demikian tadi materi tentang prokrastinasi dan cara mengatasinya. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita terhindar dari perilaku prokrastinasi atau perilaku menunda-nunda pekerjaan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.